Suamiku sering menutup hidung saat di dekatku. Katanya tubuhku berbau tanah liat desa yang menjijikan. Dia yang sombong tidak pernah tahu. Tanah yang terus dihinanya itulah yang sebenarnya memberinya hidup. Dan tanah itu pula yang sebentar lagi akan mengubur kesombongannya dalam penyesalan. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Rumah gedongan ini terasa sangat dingin, meskipun pendingin ruangan tidak dinyalakan. Dinding-dinding marmer yang menjulang tinggi, lampu gantung kristal yang harganya mungkin setara dengan biaya hidup satu kampung selama setahun, dan sofa-sofa kulit impor yang diduduki pun rasanya kaku. Semua kemewahan ini adalah milik suamiku, Adrian, seorang pengusaha properti yang sedang naik daun di ibu kota. Baginya, semua benda ini adalah simbol kesuksesan. Tapi bagiku, rumah ini tak lebih dari sangkar emas yang hampa udara. Sore itu, aku sedang duduk bersimpuh di lantai ruang tengah yang beralaskan karpet tebal. Di hadapanku berjejer 3 buah pot tanah liat berukuran sedang. Warnanya merah bata, sedikit kusam termakan usia, dengan ukiran motif daun pakis yang sederhana namun tegas di sekelilingnya. Ini bukan barang antik mahal yang biasa diburu kolektor kota. Ini adalah pot-pot tua peninggalan nenekku, yang kubawa diam-diam dari desa saat Adrian menikahiku 3 tahun lalu. Baunya, bau tanah basah yang khas. Bau yang selalu mengingatkanku pada rumah, pada hujan pertama yang menyentuh bumi yang kering, pada tangan-tangan terampil para leluhurku yang mengolah lempung menjadi kehidupan. Aku sedang mengelap debu-debu tipis yang menempel di permukaannya dengan kain lembut. Sebuah ritual kecil yang sering kulakukan saat merasa kesepian di istana dingin ini. Menyentuh tekstur kasarnya membuatku merasa kembali menapa ke bumi, mengingat siapa diriku sebenarnya sebelum aku menjadi Nyonya Adrian yang tak dianggap. Tiba-tiba, pintu depan terbanting keras. Suara langkah kaki yang berat dan terburu-buru menggema di lantai marmer. Jantungku berdegup kencang. Itu Adrian. Dan dari cara dia menutup pintu, aku tahu dia sedang membawa amarah dari luar. "Anggun!" teriaknya. Suaranya menggelegar memenuhi ruangan. Aku segera berdiri, masih memegang kain lap. "Ya, Mas. Kamu sudah pulang?" tanyaku pelan, berusaha menyembunyikan kegugupan. Adrian muncul di ambang pintu ruang tengah. Jas mahalnya tersampir asal di bahu, dasinya sudah longgar, dan wajah tampannya terlihat merah pada menahan emosi. Matanya langsung tertuju pada pemandangan di lantai, aku dan pot-pot tanah liatku. Ekspresinya berubah dari marah menjadi jijik. Dia berjalan mendekat, langkahnya mengancam. "Apa-apaan ini?" desisnya, menunjuk pot-pot itu dengan jari telunjuk yang gemetar. "Sudah berapa kali ku bilang jangan bawa sampah-sampah desa ini ke ruang tamu utamaku. Kamu mau bikin malu kalau ada tamu bisnisku datang." "Ini bukan sampah, Mas. Ini peninggalan." Belum sempat aku menyelesaikan kalimatku, kaki Adrian yang terbalut sepatu kulit mengkilap melayang. Prang! Satu tendangan keras mendarat tepat di pot tengah. Pot itu terpelanting, menghantam kaki meja kopi dari kaca, dan pecah berkeping-keping. Tanah kering bekas tanaman di dalamnya berhamburan keluar, mengotori karpet mahal yang baru dibelinya bulan lalu. Aku terpekik, menutup mulutku dengan tangan. Mataku panas ketika melihat pecahan tanah liat yang berserakan. Itu adalah pot kesayangan nenek. "Mas Adrian, apa yang kamu lakukan?" teriakku. Suaraku bergetar antara marah dan sedih. Aku berlutut, mencoba memunguti pecahan-pecahan itu, seolah berharap bisa menyatukannya kembali. Adrian justru mundur selangkah sambil menutup hidungnya dengan tangan, gerakan yang sudah sangat sering kulihat dan selalu berhasil merobek hatiku. "Bau sekali," keluhnya dengan nada dramatis. "Berhentilah main tanah. Anggun, kamu itu istri pengusaha kota. Bukan lagi gadis desa yang main di sawah. Bau badanmu itu, bau tanah liat, bau lumpur, menjijikan, bikin aku mual."
Kata-kata itu menancap lebih dalam daripada pecahan pot yang kini melukai ujung jariku. Bau tanah liat. Dia selalu menggunakan kalimat itu untuk merendahkanku, untuk mengingatkanku bahwa di matanya, aku tak lebih dari gadis kampung beruntung yang dipungutnya. Dia tidak tahu, sungguh tidak tahu, apa arti bau tanah itu bagiku. Bau tanah ini lebih wangi daripada bau uang haram yang kamu kejar, Mas. Batinku menjerit. Tapi lidahku terlalu keluh untuk mengatakannya. Aku hanya bisa menunduk, menyembunyikan air mata yang mulai menetes. Bersihkan semua kekacauan ini. Jangan sampai ada setitik debu pun yang tersisa saat aku turun nanti. Perintahnya dingin, lalu berbalik hendak menuju tangga. Tepat saat itu, bel pintu berbunyi. Seorang wanita muda, cantik, dengan pakaian kerja yang pas menempel di tubuh rampingnya, melangkah masuk tanpa menunggu dipersilakan. Itu Citra, sekretaris pribadi Adrian. Atau mungkin lebih dari sekadar sekretaris, jika melihat bagaimana cara mereka saling memandang. Pak Adrian, maaf mengganggu. Berkas untuk proyek resort di desa itu tertinggal di mobil, kata Citra dengan suara manja yang dibuat-buat. Matanya kemudian beralih padaku yang masih berlutut di lantai di antara pecahan pot. Lalu dia tersenyum sinis. Ya ampun, Bu Anggun sedang apa? Berkebun di dalam rumah? Sindirnya sambil tertawa kecil. Tawa yang terdengar seperti lonceng beracun di telingaku. Adrian mendengus. Bukan berkebun, Citra. Dia sedang menunjukkan aslinya. Orang desa ya begitu. Tidak betah kalau tidak kotor-kotoran dengan tanah. Susah payah aku mendidiknya jadi orang kota. Tapi dasarnya memang kampungan, susah diubah. Citra tertawa lagi. Kali ini lebih lepas karena merasa didukung oleh bosnya. Sabar ya, Pak Adrian. Namanya juga bibit desa. Tapi kok bau sekali ya di sini? Bau apa? Bau tanah basah gitu. Citra mengibaskan tangannya di depan hidung, meniru gaya Adrian tadi. Mereka berdua berdiri di sana, menjulang tinggi di atasku, menatapku seperti aku adalah kotoran yang merusak pemandangan indah rumah mereka. Hina sekali rasanya. Aku meremas pecahan tanah liat di tanganku hingga telapak tanganku berdarah. Rasa sakit fisik ini kugunakan untuk mengalihkan rasa sakit di hatiku. Anggun, daripada kamu cuma jongkok di situ bikin sakit mata, sana ke dapur. Usir Adrian tajam. Buatkan kopi untukku dan Citra. Dan ingat, cuci tanganmu pakai sabun yang banyak sampai bau tanah itu hilang sebelum menyentuh cangkirku. Aku tidak mau kopiku rasa lumpur. Iya, Mas, jawabku lirih. Nyaris tak terdengar. Aku bangkit perlahan, membersihkan lututku, dan berjalan menuju dapur tanpa berani menatap mata mereka. Di belakangku, aku masih mendengar tawarnya Citra dan gerutuan Adrian soal betapa sialnya dia mendapatkan istri yang tidak tahu diuntung sepertiku. Di wastafel dapur, di bawah kucuran air keran yang dingin, aku menatap pantulan wajahku di jendela. Wajah yang kata Adrian, cukup cantik untuk ukuran orang desa. Aku melihat mataku yang sembab. Sampai kapan aku harus bertahan menerima penghinaan ini? Sampai kapan aku harus menyembunyikan siapa diriku sebenarnya? Bersabarlah sedikit lagi, Gusti Ratu. Bisik hatiku pada diriku sendiri, menggunakan panggilan yang sudah lama sekali tidak kudengar. Biarkan dia menikmati kesombongannya sebentar lagi. Karena saat kebenaran terungkap, tanah yang dia hina ini tidak akan lagi mau menerima pijakan kakinya. Aku menyeka air mata, menarik napas panjang, dan mulai menyeduh kopi. Peran sebagai istri yang teraniaya ini harus kumainkan sedikit lagi, demi menjaga amanat leluhur yang belum waktunya kubuka. Matahari belum sepenuhnya muncul ketika Adrian sudah menggedor pintu kamarku. Kamar terpisah yang kutempati sejak dia mulai terang-terangan merasa jijik tidur di sampingku. Bangun. Cepat siap-siap. Jangan pakai baju yang aneh-aneh. Pakai yang pantas. Kita berangkat setengah jam lagi. Perintahnya dari balik pintu. Hari ini adalah hari yang paling kuhindari. Adrian memaksaku ikut dalam perjalanan survei lokasi proyek resort terbesarnya. Ironisnya, lokasi proyek yang dia banggakan itu berada tepat di desa kelahiranku,
Sebuah desa ada terpencil di kaki gunung yang sudah bertahun-tahun tidak kukunjungi. Adrian beralasan dia butuh aku sebagai pemandu lokal, jika nanti harus berurusan dengan warga yang rewel. Meskipun aku yakin alasan sebenarnya adalah dia ingin pamer bahwa dia sudah berhasil menaklukkan salah satu putri daerah itu. 1 jam kemudian, kami sudah berada di dalam mobil SUV mewah Adrian yang harganya miliaran rupiah. Adrian menyetir sendiri karena dia tidak percaya sopirnya bisa menangani medan berat. Aku duduk di kursi penumpang depan. Dia membisu, memandang keluar jendela saat gedung-gedung tinggi Jakarta perlahan berganti dengan sawah dan pepohonan. Perjalanan menuju desaku bukanlah perjalanan yang mudah. Setelah keluar dari jalan tol, kami harus melewati jalanan kabupaten yang sempit dan berliku selama 3 jam. Kemudian masuk ke jalan berbatu yang rusak parah selama 2 jam lagi untuk mencapai desa. Sejak roda mobil mahal itu menyentuh jalanan berbatu, mulut Adrian tak berhenti mengeluh. Sialan! Pemerintah daerah sini kerjanya apa sih? Jalanan kayak kubangan kerbau begini dibiarkan. Umpatnya saat mobil terguncang hebat karena menghantam lubang besar. Bisa rusak suspensi mobilku kalau begini terus. Aku hanya diam, berpegangan pada pegangan tangan di atas pintu. Jalanan ini memang rusak. Tapi inilah jalan yang dulu sering kulewati dengan berjalan kaki atau menumpang gerobak sapi. Bagi Adrian, ini adalah neraka. Bagiku, ini adalah gerbang menuju rumah. Kamu yakin desamu dilewat sini? Jangan-jangan kamu lupa jalan, tuduhnya, melirikku sekilas dengan tatapan curiga. Benar, Mas. Memang jalannya seperti ini. Sabar sedikit, sebentar lagi sampai. Jawabku tenang, meski hatiku mulai bergemuruh. Semakin dekat kami ke desa, semakin banyak memori yang kembali. Aku melihat pohon beringin besar di pertigaan jalan, tempat aku dulu sering bermain. Aku melihat sungai jernih di mana para ibu mencuci baju. Dan di kejauhan, puncak gunung yang selalu tertutup kabut tipis tampak menyapa kedatanganku. Ada rasa rindu yang membuncah, bercampur dengan rasa takut yang luar biasa. Apa yang akan terjadi jika warga desa melihatku datang bersama pria yang berniat menghancurkan tanah leluhur mereka? Di batas desa, jalanan semakin sempit. Mobil kami berpapasan dengan beberapa warga yang sedang memanggul kayu bakar atau membawa hasil ladang. Mereka berhenti di pinggir jalan, menatap mobil asing yang besar dan mengkilap itu dengan pandangan takjub bercampur waspada. Beberapa dari mereka, orang-orang tua yang wajahnya samar-samar kuingat, tersenyum ramah dan menganggukkan kepala sebagai tanda hormat pada tamu. Itu adalah kebiasaan di desa kami, selalu menyambut siapapun yang datang dengan baik. Tapi Adrian justru menanggapi keramahan itu dengan cara yang sangat memalukan. Minggir! Minggir! Orang desa kerjanya cuma menghalangi jalan, teriak Adrian dari balik kaca jendela yang tertutup rapat, sambil membunyikan klakson berulang kali dengan tidak sabar. Tet! Tet! Suara klakson yang keras itu membuat beberapa ibu-ibu terlonjak kaget dan nyaris menjatuhkan bakul mereka. Senyum di wajah mereka lenyap, digantikan oleh ketakutan. Aku tidak tahan lagi melihatnya. Mas, jangan begitu, tegurku pelan, menyentuh lengannya. Mereka hanya menyapa. Pelankan sedikit mobilnya. Balas sapaan mereka. Itu sopan santun di sini. Adrian menepis tanganku dengan kasar. Dia menatapku dengan mata melotot, seolah aku baru saja memintanya untuk makan kotoran. Sopan santun? Untuk apa aku bersikap sopan sama orang-orang miskin ini? Semburnya. Dengar ya, Anggun. Aku datang ke sini membawa uang miliaran. Aku ini investor. Mereka yang harusnya sujud syukur aku mau menginjakan kaki di tanah becek ini. Bukan aku yang harus bungkuk-bungkuk sama mereka. Tapi mereka manusia juga. Mas, mereka punya harga diri. Tanah ini rumah mereka. Bantahku, suaraku mulai meninggi. Harga diri apanya? Semua di dunia ini ada harganya, termasuk harga diri mereka dan tanah busuk ini. Nanti kalau aku lempar uang ganti rugi, mereka juga akan berebut kayak ayam dikasih makan. Kamu jangan sok mengajariku. Diam saja dan duduk manis. Bentaknya.
Aku terdiam, menggigit bibir menahan marah. Kesombongannya sudah membutakan matanya. Dia tidak mengerti bahwa ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa dibeli dengan uang, sekoper apapun jumlahnya. Terutama bagi masyarakat adat di sini. Tanah adalah ibu, adalah identitas. Menghina warga desa sama saja dengan menggali kuburannya sendiri. Mobil terus melaju, meninggalkan debu yang beterbangan di wajah-wajah warga desa yang terdiam. Aku menoleh ke belakang, melihat tatapan mereka yang berubah menjadi dingin. Hatiku mencelos. Mereka pasti mengira aku telah menjadi bagian dari kesombongan ini. Aku, anak desa yang dulu mereka timang, kini kembali sebagai musuh bersama suami yang arogan. Tunggu saja, Mas, bisikku dalam hati. Menatap profil samping wajah Adrian yang terlihat puas dengan dirinya sendiri. Sebentar lagi kamu akan tahu, siapa sebenarnya yang miskin dan siapa yang kaya di tanah ini. Sebentar lagi kamu akan sadar, bahwa uangmu tidak ada artinya di hadapan hukum adat yang berlaku di sini. Mobil akhirnya berhenti di depan sebuah balai desa sederhana yang terbuat dari kayu. Di sana, Galih, rekan bisnis Adrian yang sama liciknya, sudah menunggu bersama beberapa perangkat desa yang terlihat tegang. Perjalanan ke neraka Adrian baru saja dimulai, dan aku, istrinya yang berbau tanah ini, akan menjadi saksi kejatuhannya. Udara di dalam balai desa terasa berat dan lembab. Bangunan ini tidak berubah sejak terakhir kali aku melihatnya 10 tahun lalu. Tiang-tiang penyangga dari kayu jati tua masih berdiri kokoh, meski warnanya sudah menghitam dimakan waktu. Atapnya tinggi, membiarkan angin pegunungan masuk dengan bebas. Namun, kesejukan alami itu tidak mampu mendinginkan suasana panas yang dibawa oleh suamiku. Adrian melangkah masuk dengan sepatu kulitnya yang berbunyi keras di lantai kayu. Tak, tak, tak. Setiap langkahnya seolah menantang kesakralan tempat ini. Di belakangnya, Galih mengikuti dengan wajah yang dipenuhi keringat, sibuk mengipasi lehernya dengan topi rimba. Citra berjalan di samping Adrian. Matanya menyapu sekeliling ruangan dengan tatapan meremehkan yang sama persis dengan bosnya. Di ujung ruangan, duduk seorang wanita tua di atas tikar pandan yang digelar rapi. Rambutnya sudah memutih sepenuhnya, digelung sederhana tanpa hiasan apapun. Kulitnya keriput seperti kulit pohon tua, tetapi mata itu masih setajam mata elang yang mengawasi mangsa. Itu Ibu Lestari, tetua desa yang dihormati semua orang. Dia adalah pemegang kunci kebijakan di tanah ini sebelum keputusan tertinggi diambil oleh pemangku adat pusat. Adrian tidak melepas sepatunya. Dia tetap berdiri, berkacak pinggang di hadapan Ibu Lestari yang duduk bersimpuh. Sikap ini saja sudah merupakan penghinaan besar. Di desa ini, posisi kepala tidak boleh lebih tinggi dari orang yang dituakan. Jadi, Anda yang bernama Lestari? Tanya Adrian tanpa basa-basi. Suaranya lantang, memantul di dinding-dinding kayu. Ibu Lestari tidak langsung menjawab. Dia menatap kaki Adrian yang bersepatu, lalu perlahan menaikkan pandangannya ke wajah suamiku. Tatapannya tenang, tidak terintimidasi sedikitpun. Silakan duduk, Nak. Ucap Ibu Lestari pelan namun berwibawa. Dia menunjuk tikar kosong di hadapannya. Adrian mendengus kasar. Dia menoleh ke arah Galih. Aku tidak punya waktu seharian untuk duduk lesehan dan basa-basi. Kakiku pegal kalau harus melipat. Kita selesaikan ini dengan cepat. Galih buru-buru maju. Dia tampak canggung. Dia tahu adat. Tapi dia lebih takut kehilangan kontrak kerja sama dengan Adrian. Pak Adrian, sebaiknya kita ikuti saja dulu. Bisiknya. Persetan, potong Adrian. Dia merogoh tas kulit yang dibawa Citra, menarik sebuah amplop coklat tebal yang terlihat padat. Adrian melemparkan amplop itu begitu saja ke hadapan Ibu Lestari. Amplop itu mendarat di atas tikar dengan suara buk yang menyedihkan. Di situ ada uang tunai 500 juta. Itu baru uang muka. Tanda jadi. Sisanya akan saya transfer setelah kalian semua tanda tangan persetujuan untuk angkat kaki dari tanah ini. Saya kasih waktu 1 minggu untuk warga mengosongkan lahan. Alat berat saya akan masuk hari Senin depan.
kata Adrian dengan nada sombong yang luar biasa. Dia tersenyum miring, yakin bahwa uang itu akan membuat mata wanita tua di depannya terbelalak. Aku berdiri di pojok ruangan. Jantungku rasanya mau meledak. Tanganku mengepal kuat di sisi tubuh. Betapa bodohnya suamiku. Dia pikir dia sedang berhadapan dengan preman pasar yang bisa disogok. Dia tidak tahu siapa Ibu Lestari sebenarnya. Ibu Lestari bahkan tidak melirik amplop itu. Dia tetap menatap lurus ke mata Adrian. Simpan kembali uangmu. Nak, tanah ini tidak dijual, jawab Ibu Lestari. Suaranya datar, tanpa emosi, tapi ketegasannya terasa menusuk tulang. Senyum di wajah Adrian lenyap seketika. Wajahnya memerah. Urat-urat di lehernya mulai terlihat menonjol. Apa maksudmu tidak dijual? Semua tanah ada harganya, bentak Adrian. Kalian orang desa jangan munafik. Kalian butuh uang ini. Lihat baju kalian. Lihat rumah kalian yang reot. Dengan uang ini kalian bisa pindah ke kota. Beli rumah batako. Beli motor. Hidup layak. Jangan sok idealis. Tanah ini adalah titipan leluhur. Di sini terkubur ari-ari anak cucu kami. Di sini tempat kami berdoa. Uangmu bisa habis dalam sebulan. Tapi tanah ini menghidupi kami selamanya. Pulanglah. Bawa kembali niat burukmu. Balas Ibu Lestari. Kali ini, nadanya lebih keras. Adrian tertawa. Tawa yang kering dan meremehkan. Leluhur? Hah, ini tahun 2025. Nenek, masih saja percaya tahayul kuno. Kalian ini penghambat kemajuan. Negara butuh pariwisata. Butuh devisa. Saya datang mau bangun resort bintang 5. Mau kasih lapangan kerja jadi tukang sapu buat anak-anak kalian. Malah ditolak. Adrian melangkah maju. Kakinya nyaris menginjak ujung jari Ibu Lestari. Dengar ya. Saya tidak minta izin. Saya memberitahu. Tanah ini secara hukum negara bisa saya ambil kalau saya mau pakai jalur paksa. Saya punya kenalan pejabat. Saya punya pengacara hebat. Kalian mau lawan? Silakan. Kalian akan hancur dan tidak dapat 1 rupiah pun, ancam Adrian. Warga desa yang berjaga di luar balai mulai ribut. Mereka mendengar ancaman itu. Beberapa pemuda desa mulai merangsek maju ke pintu. Wajah mereka penuh amarah. Namun, satu angkatan tangan dari Ibu Lestari membuat mereka berhenti. Aku tidak bisa diam lagi. Ini sudah keterlaluan. Adrian sudah melampaui batas yang bisa dimaafkan. Aku melangkah maju, masuk ke tengah lingkaran konflik itu. Mas Adrian, cukup. Seruku. Adrian menoleh. Matanya melotot kaget melihat aku berani bersuara. Kamu. Diam kamu. Hardiknya. Aku mengabaikan bentakannya. Aku menatapnya tajam, mencoba menyadarkan akal sehatnya yang sudah tertutup keserakahan. Mas, tolong dengarkan Ibu Lestari. Kamu tidak bisa memaksakan kehendak di sini. Adat di sini kuat. Uangmu tidak laku di sini. Ayo kita pulang. Batalkan proyek ini sebelum terjadi hal yang buruk. Tutup mulutmu. Adrian berteriak tepat di depan wajahku. Ludahnya muncrat mengenai pipiku. Kamu membela mereka? Hah? Oh, aku lupa. Kamu kan juga orang kampung bau tanah seperti mereka. Pantas saja kamu memihak si nenek tua ini. Aku memihak kebenaran. Mas, kamu tamu di sini. Jaga sopan santunmu. Balasku tegas. Aku tidak lagi menunduk. Darah ningrat di tubuhku mulai mendidih. Menolak untuk terus diinjak-injak. Adrian terlihat semakin murka melihat keberanianku. Egonya terluka parah karena dibantah oleh istri yang selama ini dia anggap bodoh dan penurut di depan orang banyak. Dia merasa harga dirinya jatuh di depan Galih, Citra, dan warga desa. Sopan santun? Kamu mengajariku sopan santun. Adrian mencengkeram lenganku kasar. Kuku-kukunya menancap ke dagingku. Kamu itu cuma istri pajangan. Tugasmu cuma diam, senyum, dan layani aku. Kamu tidak punya hak suara dalam bisnisku. Kamu pikir karena aku nikahi kamu,
Kamu jadi setara denganku? Tidak, Anggun. Kamu tetap cuma babu yang kebetulan aku kasih cincin kawin. Kata-kata itu keluar begitu saja. Menyakitkan. Menelanjangi statusku di depan semua orang. Citra di belakang sana tertawa kecil sambil menutup mulutnya, menikmati pertunjukan ini. Lepaskan aku, Mas. Desisku menahan sakit di lengan. Kamu mau aku lepaskan? Baik. Adrian mengentakkan tangannya dengan kuat. Dia mendorong tubuhku dengan sepenuh tenaga. Aku yang tidak siap menerima serangan fisik itu terhuyung ke belakang. Kakiku tersandung lipatan tikar. Bruk! Aku jatuh terduduk keras di lantai kayu. Rasa nyeri menjalar dari tulang ekorku. Air mata refleks menggenang di pelupuk mataku karena rasa sakit dan rasa malu yang luar biasa. Suamiku sendiri mendorongku hingga jatuh di depan tetua desaku, di depan rakyatku sendiri. Suasana balai desa mendadak hening mencekam. Suara tawa Citra terhenti. Galih memucat. Bahkan Adrian tampak sedikit terkejut dengan tindakannya sendiri. Tapi gengsinya terlalu tinggi untuk meminta maaf. Dia justru merapikan jasnya dengan angkuh. Itu akibatnya kalau melawan suami. Ingat tempatmu, Anggun. Jangan bikin aku malu lagi, ucapnya dingin. Lalu berbalik memunggungi aku. Kembali menghadap Ibu Lestari seolah aku hanyalah sampah yang baru saja dia singkirkan ke tepi jalan. Ibu Lestari menatapku. Ada kilatan amarah yang luar biasa di mata tua itu. Bukan amarah pada Adrian, tapi amarah seorang ibu melihat anaknya disakiti. Dia perlahan mengangkat tangannya, bukan untuk memukul, tapi memberi tanda. Di luar, langit yang tadinya cerah mendadak berawan. Angin kencang bertiup, menggoyangkan pepohonan di sekitar balai desa. Alam sepertinya ikut marah. Dan aku tahu, ini adalah awal dari akhir bagi Adrian. Aku masih terduduk di lantai kayu yang dingin. Rasa sakit di pinggangku tidak sebanding dengan rasa nyeri di dadaku. Namun, di balik rasa sakit itu, ada sesuatu yang bangkit. Sebuah kekuatan lama yang selama ini kutidurkan demi menjadi istri yang berbakti. Adrian baru saja memutus satu-satunya benang kesabaran yang menahanku. Dia telah menghinaku, menghina leluhurku, dan melakukan kekerasan fisik di tanah sakral ini. Belum sempat Adrian membuka mulutnya lagi untuk memaki Ibu Lestari, sebuah suara terdengar. Dung, dung, dung. Suara itu berat, dalam, dan bergetar hingga ke ulu hati. Itu bukan suara guntur. Itu suara gong Kiai Waringin. Gong pusaka yang hanya dibunyikan dalam dua kondisi, perang besar atau kedatangan pemimpin tertinggi. Adrian terdiam. Dia menoleh ke kanan dan ke kiri dengan bingung. Suara apa itu? Bising sekali. Keluhnya sambil menutup telinga. Galih, yang berdiri di dekat jendela, tiba-tiba membelalakan matanya. Wajahnya yang tadi pucat kini berubah menjadi seputih kertas. Bibirnya gemetar saat menunjuk ke arah jalan utama desa. Pak Adrian, lihat itu. Gagap Galih. Adrian mendengus kesal. Apa lagi sih? Ada demo warga? Biar saja. Aku tidak takut. Adrian berjalan dengan langkah lebar menuju pintu balai desa, diikuti oleh Citra yang penasaran. Aku, dengan sisa tenaga yang ada, mencoba bangkit berdiri. Ibu Lestari tidak bergerak dari duduknya, tapi senyum tipis yang penuh arti kini menghiasi bibirnya. Dia tahu siapa yang datang. Aku berjalan tertatih menuju pintu, berdiri sedikit di belakang Adrian. Pemandangan di depan sana membuat napas siapapun yang melihatnya akan tercekat. Dari kejauhan, debu jalanan mengepul tinggi ke udara. Bukan karena angin, tapi karena iring-iringan kendaraan yang sedang mendekat. Namun, ini bukan iring-iringan biasa. Tidak ada truk tentara atau mobil polisi. Yang memimpin barisan paling depan bukanlah kendaraan bermesin, melainkan 12 ekor kuda putih yang gagah perkasa. Penunggangnya mengenakan seragam adat lengkap, beskap hitam dengan bordir emas, kain batik motif parang rusak, dan belangkon dengan lencana emas berkilauan di tengahnya. Di tangan kanan mereka,
Tergenggam tombak pusaka yang ujungnya berkilau ditimpa sinar matahari. Di belakang pasukan berkuda itu, sebuah kereta kencana berwarna emas melaju perlahan. Kereta itu ditarik oleh 4 ekor kuda hitam yang tingginya luar biasa. Ukiran naga dan burung garuda menghiasi setiap sudut kereta itu. Tirai sutra merah menjuntai di jendelanya, menyembunyikan siapa yang ada di dalamnya. Dan di belakang kereta kencana itu, barulah terlihat deretan mobil-mobil mewah berwarna hitam mengkilap. Bukan mobil biasa. Ada Rolls-Royce Phantom, Bentley, dan deretan Alphard terbaru yang jumlahnya puluhan. Bendera-bendera kecil dengan lambang keraton berkibar di kap mesin setiap mobil. Pemandangan itu begitu kontras dengan kondisi desa yang sederhana. Kemewahan yang ditampilkan iring-iringan itu jauh melampaui kekayaan Adrian yang selama ini dia banggakan. Mobil SUV Adrian yang terparkir di halaman balai desa mendadak terlihat seperti mainan murah dibandingkan dengan aura keagungan yang dibawa rombongan itu. "Siapa mereka?" tanya Adrian. Suaranya terdengar goyah. Kesombongannya mulai retak. "Apa ada pejabat negara yang datang? Presiden? Gubernur? Kenapa tidak ada info?" "Bukan, Pak," jawab Gali gemetar. "Plat nomornya, lihat plat nomornya. Itu bukan plat merah pemerintah. Itu plat khusus keraton. Itu keluarga Ningrat Pusat." Citra yang tadi sibuk dengan ponselnya kini ternganga. "Gila, mobil itu harganya 50 miliar lebih. Siapa orang kampung sini yang punya koneksi dengan orang sekaya itu?" Rombongan itu terus mendekat. Suara derap kaki kuda beradu dengan tanah bebatuan menciptakan irama yang mengintimidasi. Warga desa yang tadinya berkumpul dengan wajah marah, kini serentak menepi. Mereka tidak lari ketakutan. Justru sebaliknya, mereka semua menundukkan kepala dalam-dalam, melipat tangan di depan dada dengan sikap hormat yang luar biasa. Tidak ada satupun yang berani menatap langsung ke arah iring-iringan itu. Adrian, yang tidak mengerti adat, masih berdiri tegak dengan bodohnya di tengah tangga balai desa. Dia merasa berhak menyambut siapapun tamu agung ini, mungkin berpikir bisa melobi mereka untuk proyeknya. Rombongan itu berhenti tepat di halaman depan balai desa. Debu perlahan turun. Keheningan yang sakral menyelimuti tempat itu. Kicau burung pun seolah berhenti karena takut. Pintu salah satu mobil pengawal terbuka. Seorang pria bertubuh tegap keluar. Tingginya hampir 2 meter. Dengan otot yang terlihat jelas di balik seragam adatnya. Wajahnya keras, dihiasi kumis tebal yang melintang. Di pinggangnya terselip sebuah keris dengan gagang gading yang indah. Itu Damar, kepala pasukan pengawal adat khusus. Teman masa kecilku, sekaligus pelindung setiaku yang sudah lama tidak kujumpai. Damar berjalan tegap menuju balai desa. Langkahnya mantap dan penuh ancaman. Di belakangnya, puluhan pengawal lain turun dari mobil dan berbaris rapi membentuk pagar betis, menutup semua akses keluar. Mereka tidak membawa senapan, tapi aura membunuh yang mereka pancarkan jauh lebih mengerikan daripada todongan pistol. Adrian mencoba memasang senyum bisnis terbaiknya. Dia merapikan dasinya dan melangkah maju satu anak tangga. "Selamat datang," seru Adrian lantang, mencoba mengambil alih situasi. "Saya Adrian, pengembang proyek resort di sini. Apakah Anda pemilik tanah ini?" "Kebetulan sekali, saya ingin membicarakan." Damar tidak berhenti. Dia bahkan tidak menoleh sedikit pun ke arah Adrian. Dia berjalan lurus seolah Adrian hanyalah tiang bendera yang tidak bernyawa. Saat Damar semakin dekat, Adrian tampak bingung dan tersinggung. "Hei, saya bicara pada Anda. Tidak sopan sekali." Damar mengibaskan tangannya sedikit ke samping. 2 orang pengawal di belakangnya langsung bergerak cepat. Tanpa bicara, mereka menyingkirkan Adrian ke samping dengan kasar. "Hei, apa-apaan ini? Jangan pegang-pegang!" teriak Adrian saat dia didorong minggir hingga nyaris terjatuh ke semak-semak. Citra menjerit kaget dan berlari mendekati Adrian. Gali sudah bersembunyi di balik tiang. Jalan menuju pintu balai desa kini terbuka lebar.
Tidak ada lagi yang menghalangi pandangan antara Damar dan aku yang masih berdiri mematung di ambang pintu dengan baju yang kotor terkena debu lantai. Damar berhenti tepat di kaki tangga. Dia mendongak menatapku. Tatapan matanya yang tadi garang berubah menjadi lembut dan penuh kerinduan. Perlahan, Damar berlutut. Satu lututnya menyentuh tanah yang berbatu. Dia menundukkan kepalanya dalam-dalam, diikuti oleh puluhan pengawal lainnya secara serentak. Gerakan itu begitu rapi, begitu indah, dan begitu menggetarkan. Warga desa yang melihat itu pun ikut berlutut. Ibu Lestari di dalam balai desa ikut menunduk. Seluruh dunia seakan berlutut di hadapanku. Hanya Adrian, Citra, dan Galih yang masih berdiri dengan mulut ternganga. Mata mereka membulat sempurna seakan mau keluar dari kelopaknya. Mereka melihat ke arah Damar, lalu mengikuti arah pandangan Damar yang tertuju lurus padaku. Gusti Ratu. Suara Damar terdengar berat dan jelas memecah keheningan. Ampuni hamba yang terlambat menjemput. Kereta kencana sudah siap mengantar Paduka kembali ke istana. Kata Gusti Ratu, itu menggema di udara, menghantam telinga Adrian seperti petir di siang bolong. Dia menatapku dengan wajah pucat pasi, seolah melihat hantu. Istri yang tadi dia sebut babu, istri yang dia dorong hingga jatuh, kini disembah oleh ratusan orang sebagai ratu mereka. Aku menegakkan tubuhku. Rasa sakit di pinggangku hilang seketika, digantikan oleh martabat yang kembali pulih. Aku menatap Damar, lalu mengalihkan pandanganku perlahan kepada Adrian yang kini tampak sangat kecil. Waktu bermain sandiwara sudah habis, suamiku. Suasana hening. Tidak ada suara angin. Tidak ada suara burung. Semua mata tertuju padaku. Damar masih berlutut. Lututnya menempel di tanah berbatu. Kepalanya tertunduk dalam. Dia tidak bergerak. Pasukan di belakangnya juga mematung. Warga desa melakukan hal sama. Mereka bersujud. Dahi mereka menyentuh debu. Adrian membuka mulutnya. Rahangnya kaku. Matanya bergerak liar. Dia menatap Damar. Dia menatap warga. Lalu dia menatapku. Wajahnya merah padam. Dia tidak percaya. Dia menolak percaya. Baginya ini lelucon. Ini sandiwara. Apa-apaan ini? Teriak Adrian. Suaranya pecah. Kalian sedang syuting film? Mana kameranya? Hei, bubar. Jangan halangi jalan saya. Adrian melangkah maju. Dia hendak menendang kaki Damar. Dia ingin Damar minggir. Itu tindakan bodoh. Sangat bodoh. Dua pengawal bergerak secepat kilat. Mereka tidak mencabut senjata. Mereka hanya menggunakan tangan kosong. Satu pengawal menangkap kaki Adrian. Satu lagi menahan bahunya. Jangan lancang, ucap pengawal itu dingin. Adrian didorong mundur. Dia terhuyung. Dia jatuh terjengkang di dekat roda mobilnya. Citra menjerit. Dia lari menghampiri Adrian. Dia membantu Adrian berdiri. Kalian kasar sekali. Saya lapor polisi. Ancam Citra. Dia mengeluarkan ponsel. Dia ingin merekam. Seorang pengawal menatap Citra. Tatapannya tajam. Citra gemetar. Ponsel di tangannya jatuh. Dia tidak jadi merekam. Nyalinya ciut. Galih masih berdiri di pojok. Kakinya lemas. Dia tahu seragam itu. Dia tahu lambang di kereta kencana. Itu lambang Kasunanan kuno. Lambang yang sangat dihormati. Lambang yang punya kekebalan hukum adat. Galih tahu dia tamat. Dia mencoba mundur perlahan. Dia ingin kabur. Tapi jalan sudah ditutup. Damar mengangkat kepala. Dia menatapku lagi. Matanya berkaca-kaca. Gusti Ratu Anggun. Panggilnya lembut. Maafkan hamba. Hamba terlambat. Istana sudah menunggu. Paduka tidak pantas berada di tempat kotor ini. Aku menarik napas panjang. Udara desa terasa berbeda sekarang. Baunya bukan lagi bau penghinaan. Ini bau kekuasaan. Aku menatap Adrian. Dia sedang membersihkan celananya.
Dia menatapku dengan bingung. "Ratu? Jangan gila," desis Adrian. "Dia itu anggun. Dia anak petani. Dia istriku. Kalian salah orang. Dia cuma perempuan desa biasa." Damar berdiri. Tingginya menjulang. Dia berbalik menghadap Adrian. Wajahnya yang tadi lembut berubah keras. Dia menatap Adrian seperti menatap sampah. "Jaga lidahmu," kata Damar berat. "Wanita yang kau hina itu adalah junjungan kami. Dia pewaris tunggal tanah adat ini. Dia adalah ratu dari segala tanah yang kau pijak sekarang." Adrian tertawa sumbang. "Omong kosong. Aku suaminya. Aku tahu siapa dia. Dia tidak punya apa-apa. Baju saja beli pakai uangku." Aku tidak menjawab Adrian. Aku memberi isyarat pada Damar. Damar mengangguk. Dia menepuk tangan 2 kali. Pintu kereta kencana terbuka lagi. 4 orang wanita turun. Mereka adalah dayang istana. Mereka membawa kotak-kotak kayu ukir. Mereka berjalan menunduk. Langkah mereka halus. Mereka mendekatiku. Damar dan para pengawal berbalik badan. Mereka membelakangi kami. Mereka membuat pagar betis melingkar. Mereka melindungi privasiku. Warga desa tetap bersujud. Tidak ada yang berani mengangkat kepala. Para dayang mengelilingiku. "Izinkan kami, Gusti," bisik dayang tertua. Mereka mulai bekerja. "Cekatan. Cepat." Mereka melepaskan baju kotor yang kupakai. Baju pemberian Adrian yang penuh debu itu jatuh ke tanah. Mereka tidak membiarkan kulitku terlihat. Kain sutra panjang langsung menutupi tubuhku. Adrian mencoba mengintip dari celah pengawal. Dia penasaran. "Hei, apa yang kalian lakukan pada istriku?" teriaknya. Para pengawal merapatkan barisan. Bahu mereka bersentuhan. Dinding manusia yang kokoh. Adrian tidak bisa melihat apapun. Dia hanya bisa mendengar suara kain bergesekan. Suara gemerincing perhiasan. Para dayang memakaikan kebaya beludru hitam. Kebaya itu indah. Ada sulaman benang emas asli di pinggirannya. Motifnya bunga teratai. Lambang kesucian yang tumbuh di lumpur. Sangat pas untukku. Mereka melilitkan kain batik tulis motif parang. Kain ini berusia ratusan tahun. Warnanya coklat tua yang agung. Baunya harum. Bau ratus dan bunga melati. Bukan bau tanah liat yang Adrian benci. Seorang dayang menyisir rambutku. Dia menggelung rambutku ke atas. Dia menyematkan tusuk konde emas. Ada berlian di ujungnya. Berlian itu berkilau ditimpa matahari. Dayang lain memasangkan kalung. Kalung emas berat dengan liontin rubi merah darah. Gelang naga dipasang di lengan kiriku. Cincin bermata jamrud dipasang di jari manisku. Menutupi bekas cincin kawin murah dari Adrian. Proses itu berlangsung cepat. Hanya 10 menit. Tapi rasanya seperti kelahiran kembali. Aku bukan lagi Anggun si istri penurut. Aku bukan lagi Anggun si gadis desa yang dihina. Aku telah kembali menjadi diriku sendiri. Dayang tertua mengambil selendang sutra merah. Dia menyampirkannya di bahu kananku. "Selesai, Gusti," ucapnya. Mereka mundur. Mereka bersimpuh. Damar memberi aba-aba. Barisan pengawal terbuka. Pagar betis terbelah. Aku berdiri di sana. Di puncak tangga balai desa. Matahari tepat di atas kepala. Sinarnya memantul pada emas di tubuhku. Aku merasa tinggi. Aku merasa kuat. Adrian terbelalak. Mulutnya terbuka lebar. Matanya nyaris keluar. Dia melihat sosok di depannya. Itu istrinya. Tapi itu bukan istrinya. Wajahnya sama. Tapi auranya berbeda. Aku menatapnya dingin. Dagu terangkat. Punggung tegak. Adrian melangkah mundur tanpa sadar. Dia terintimidasi. Kecantikan ini bukan kecantikan yang bisa dia beli. Ini kecantikan yang menuntut tunduk. "Anggun," bisiknya. Suaranya hilang ditelan angin. Citra menutup mulutnya.
Dia melihat perhiasan yang kupakai. Dia tahu barang mahal. Kalung di leherku saja harganya mungkin lebih mahal dari seluruh aset perusahaan Adrian. Citra sadar dia kalah telak. Dia menunduk. Dia takut. Galih semakin gemetar. Dia jatuh terduduk. Lututnya tidak kuat menopang badan. Ampun, Gusti. Gumam Galih pelan. Aku menuruni anak tangga. Pelan. Anggun. Setiap langkahku diiringi bunyi gemerincing gelang kaki. Damar menyodorkan tangannya. Aku tidak menyentuhnya. Aku hanya meletakkan ujung jari di atas sarung tangan putihnya. Dia menuntunku seperti membawa barang pecah belah yang sangat berharga. Aku berhenti tepat 3 meter di depan Adrian. Jarak yang cukup untuk dia melihat, tapi tidak cukup untuk dia menyentuh. Adrian menatapku dari ujung kaki ke ujung kepala. Dia melihat kain batik mahal itu. Dia melihat kebaya emas itu. Otaknya berusaha mencerna. Ini tidak mungkin, katanya lagi. Dia masih menyangkal. Kamu pasti menyewa semua ini. Kamu mau bikin aku cemburu? Kamu mau balas dendam? Oke, aktingmu bagus. Sekarang lepas semua kostum badut ini. Kita pulang. Adrian mencoba meraih tanganku. Dia ingin menarikku. Kebiasaan lamanya muncul. Dia pikir dia masih berkuasa atas tubuhku. Tangan Adrian belum sempat menyentuh kulitku. Serak. Damar menepis tangan Adrian keras. Bunyinya nyaring. Adrian mengaduh. Dia memegangi pergelangan tangannya yang memerah. Jangan sentuh Gusti Ratu dengan tangan kotormu, geram Damar. Dia istriku, bentak Adrian. Aku berhak menyentuhnya. Kau kehilangan hak itu saat kau menghinanya, jawab Damar. Aku mengangkat tangan kanan. Isyarat agar Damar tenang. Damar mundur selangkah, tapi matanya tetap mengunci Adrian. Siap menerkam jika Adrian nekat lagi. Aku menatap mata Adrian. Dulu aku takut menatap mata itu. Dulu mata itu penuh ancaman. Sekarang, mata itu terlihat menyedihkan. Penuh ketakutan dan kebingungan. Mas, panggilku datar. Tanpa emosi. Kamu bilang aku bau tanah liat. Kamu benar. Aku memang terbuat dari tanah ini. Tapi kamu lupa satu hal. Tanah ini bukan tanah biasa. Ini tanah raja-raja. Adrian terdiam. Dia menelan ludah. Jakunnya bergerak naik turun. Kamu bilang kamu orang kota yang kaya. Kamu bilang uangmu bisa membeli segalanya. Lanjutku. Sekarang lihat sekelilingmu. Lihat mobil-mobil itu. Lihat pasukan ini. Apa uangmu cukup untuk membeli kesetiaan mereka? Apa uangmu cukup untuk membeli rasa hormat yang mereka berikan padaku? Adrian melihat sekeliling. Ratusan warga masih bersujud. Pasukan pengawal berdiri tegak tanpa berkedip. Semua tunduk padaku. Tidak ada yang peduli pada Adrian dan uangnya. Kamu siapa sebenarnya? Tanya Adrian lirih. Ada nada putus asa di suaranya. Aku adalah pemilik sah tempat kau berdiri, jawabku. Angin bertiup kencang, mengibarkan selendang merahku. Aku berdiri sebagai pemenang. Adrian berdiri sebagai pecundang. Babak baru telah dimulai. Dan di babak ini, akulah yang memegang kendali. Matahari semakin terik, namun tidak ada yang berani mengeluh. Warga desa masih setia dalam posisi sujud mereka. Keheningan masih menyelimuti desa. Hanya suara napas Adrian yang terdengar memburu. Dia panik. Dia bingung. Dia merasa terjebak dalam mimpi buruk yang nyata. Damar berjalan mendekati salah satu mobil hitam di belakang. Dia membuka pintu belakang. Dia mengambil sebuah tabung emas. Tabung itu berukir naga. Panjangnya sekitar 1/2 meter. Kilauan emasnya menyilaukan mata. Damar kembali menghadapku. Dia berlutut dengan satu kaki. Dia mengangkat tabung itu tinggi-tinggi di atas kepalanya. Gusti Ratu, ucap Damar lantang. Ini adalah serat kekancingan ageng. Dokumen asli kepemilikan tanah Ulayat. Dokumen ini disimpan di ruang pusaka keraton selama 50 tahun.
Hari ini, dokumen ini keluar untuk membungkam kesombongan. Aku mengangguk. Buka. Damar. Tunjukkan pada mereka. Damar berdiri. Dia memutar tutup tabung emas itu. Terdengar bunyi klik halus. Dia menarik keluar sebuah gulungan kertas kuno. Kertas itu terbuat dari kulit kayu yang diawetkan. Warnanya kekuningan. Pinggirannya dilapisi benang emas. Damar membuka gulungan itu lebar-lebar. Dua pengawal lain membantu memegangi ujung-ujungnya. Dokumen itu sangat panjang. Isinya tulisan aksara Jawa kuno dan peta wilayah yang digambar dengan tinta hitam. Di bagian bawah, ada cap stempel merah besar bergambar lambang keraton. Dan di sebelahnya, ada terjemahan resmi dalam bahasa Indonesia yang sudah disahkan oleh pengadilan negara. Bawa ke hadapan orang itu. Perintahku sambil menunjuk Adrian dengan dagu. Damar dan pengawal melangkah maju. Mereka membentangkan dokumen itu tepat di depan wajah Adrian. Jaraknya hanya beberapa sentimeter dari hidungnya. Baca. Perintah Damar. Adrian menyipitkan mata. Dia membaca bagian terjemahan bahasa Indonesia. Matanya bergerak cepat dari kiri ke kanan. Awalnya dia terlihat bingung. Lalu matanya membelalak. Wajahnya yang tadi merah karena marah, kini berubah menjadi abu-abu pucat. Tidak mungkin. Gumam Adrian. Tangannya gemetar saat mencoba menyentuh kertas itu. Jangan sentuh. Bentak pengawal yang memegang sisi kiri. Adrian menarik tangannya kembali seperti tersengat listrik. Baca nama pemiliknya. Kataku dingin. Adrian membaca baris paling bawah. Di sana tertulis jelas. Pemilik sah tanah adat wilayah Gunung Kidul dan sekitarnya. Ratu Anggun Kencana Wungu. Nama itu tertulis tebal. Di bawahnya ada tanda tangan pengesahan dari berbagai lembaga negara. BPN, kementerian, hingga putusan pengadilan tinggi. Dokumen ini mutlak. Tidak bisa diganggu-gugat. Adrian mundur sempoyongan. Dia menabrak tubuh Citra. Tanah ini. Adrian menunjuk tanah di bawah kakinya. Tanah proyek ini. Semua tanah ini milikku, Mas. Potongku. Bukan milik warga. Warga hanya hak pakai. Kepemilikan ada di tangan keluarga besarku. Di tanganku. Aku berjalan mendekat. Aku menunjuk peta di dokumen itu. Lihat garis merah ini. Ini batas wilayah tanah adat. 500 hektar. Termasuk lembah di sana. Termasuk bukit di sana. Dan termasuk lokasi di mana kamu berencana membangun resort betonmu itu. Adrian lemas. Lututnya goyah. Dia sadar arti semua ini. Dia sudah mengeluarkan uang miliaran untuk persiapan proyek. Dia sudah membayar arsitek. Dia sudah menyewa alat berat. Dia sudah mengambil pinjaman bank dengan bunga tinggi. Dia menjaminkan aset perusahaannya. Jika proyek ini batal, dia bukan hanya rugi. Dia akan bangkrut. Dia akan miskin. Tapi aku sudah dapat izin prinsip dari Bupati. Dalih Adrian lemah. Izin Bupati tidak berlaku di atas tanah perdikan. Mas, kamu lupa cek status tanah di BPN? Atau kamu terlalu sombong sampai merasa tidak perlu cek legalitas? Tanyaku menusuk. Galih, yang dari tadi diam, tiba-tiba bersuara. Pak Adrian, saya sudah bilang waktu itu. Kita harus cek status tanah adat. Bapak bilang tidak perlu. Bapak bilang uang bisa atur segalanya. Adrian menoleh tajam ke arah Galih. Diam kau. Adrian kembali menatapku. Kali ini tatapannya berubah. Tidak ada lagi kemarahan. Yang ada adalah kepanikan dan permohonan. Otak bisnisnya berputar cepat. Dia sadar, satu-satunya cara menyelamatkan diri adalah lewat aku. Istrinya. Adrian mengubah ekspresinya. Dia memaksakan senyum. Senyum yang terlihat sangat palsu dan menyedihkan. Dia melangkah pelan ke arahku. Tangannya terulur terbuka. Sayang. Panggilnya lembut. Nada suaranya dibuat semanis mungkin. Anggun, istriku tercinta.
Kenapa kamu tidak bilang dari awal? Kalau aku tahu tanah ini milikmu, kita bisa bicara baik-baik. Kita ini suami istri, kan? Harta istri adalah harta suami juga. Iya kan? Aku menatapnya jijik. Betapa cepat dia berubah wajah. Tadi dia menghinaku bau tanah. Sekarang dia memanggilku sayang karena tanah itu ternyata tambang emas. Suami istri. Ulangku sinis. Iya, sayang. Kita masih sah suami istri, kata Adrian semakin percaya diri. Dia merasa rayuannya mulai berhasil. Dia mendekat lagi. Dengar, ini peluang bagus buat kita. Tanah ini milikmu. Modal dari aku. Kita bisa bangun resort kerajaan yang megah. Kita bagi hasil. Kamu jadi ratu. Aku jadi rajanya. Kita akan kaya raya. Anggun. Bayangkan keuntungan kita. Adrian sudah berada dalam jangkauan lengan. Dia hendak memelukku. Dia pikir pelukan dan kata manis bisa menghapus penghinaan bertahun-tahun. Cukup, teriakku. Sring. Suara logam beradu dengan sarungnya terdengar nyaring. Damar mencabut keris pusakanya. Keris itu meliuk tajam. Pamornya berkilau menyeramkan. Ujung keris itu kini menempel tepat di jakun leher Adrian. Gerakan Adrian terhenti total. Dia membeku. Matanya juling melihat ujung keris yang tajam di lehernya. Dia menahan napas. Sedikit saja dia bergerak maju. Lehernya akan berlubang. Mundur, desis Damar. Atau lehermu putus. Adrian mengangkat kedua tangannya tanda menyerah. Dia mundur perlahan-lahan. Menjauh dari keris itu. Keringat dingin sebesar biji jagung mengalir di pelipisnya. Anggun suruh dia simpan senjatanya. Bahaya, kata Adrian dengan suara bergetar. Dia hanya menjalankan tugas. Mas, tugas melindungi ratu dari ancaman. Dan bagiku, kamu adalah ancaman. Jawabku. Ancaman? Aku suamimu. Aku mencintaimu. Teriak Adrian putus asa. Cinta. Aku tertawa kecil. Tawa yang hambar. Kamu tidak mencintaiku, Mas. Kamu mencintai dirimu sendiri. Kamu mencintai statusmu. Kamu mencintai uangmu. Saat aku jadi gadis desa sederhana, kamu injak-injak aku. Kamu hina aku bau tanah. Kamu selingkuh di depan mataku. Kamu jadikan aku pembantu. Aku menunjuk Citra yang berdiri ketakutan di belakang. Kamu bawa wanita itu ke sini. Kamu hina aku bersama dia. Itu caramu mencintai istri. Adrian terdiam. Dia tidak bisa membantah. Fakta itu terlalu telanjang. Sekarang, saat kamu tahu aku punya kuasa, kamu tiba-tiba cinta? Kamu tiba-tiba ingat kita suami istri? Maaf, Mas. Cintamu itu palsu. Dan aku tidak butuh barang palsu. Aku mengambil dokumen dari tangan pengawal. Aku menggulungnya kembali. Mulai hari ini, detik ini, aku nyatakan proyekmu ilegal. Aku sebagai pemilik tanah melarang keras ada pembangunan apapun di sini. Satu cangkul saja menyentuh tanahku. Aku akan tuntut kamu pidana penyerobotan lahan. Adrian jatuh berlutut. Kali ini bukan karena didorong, tapi karena kakinya benar-benar kehilangan tenaga. Harapannya hancur. Bayangan kebangkrutan menari-nari di pelupuk matanya. Jangan, Anggun, tolong, hutangku banyak. Kalau proyek ini batal, aku habis. Adrian mulai menangis. Dia merangkak. Dia hendak memegang ujung kain batikku. Dia hendak bersujud di kakiku. Bukan sebagai penghormatan, tapi sebagai pengemis. Aku menarik kainku menjauh. Aku tidak sudi disentuh olehnya. Itu bukan urusanku, Mas. Itu urusanmu dengan keserakahanmu sendiri. Kataku tegas. Damar menyarungkan kembali kerisnya. Dia berdiri di antara aku dan Adrian. Menjadi tembok pemisah yang abadi. Bawa mereka pergi dari hadapanku. Perintahku pada Damar. Aku muak melihat wajah-wajah munafik ini. Warga desa yang mendengar perintahku langsung berdiri. Ratusan orang bangkit serentak.
Mereka tidak lagi diam. Mereka memegang tombak bambu dan parang yang mereka bawa dari ladang. Wajah mereka penuh amarah. Amarah yang sudah lama dipendam melihat tanah mereka dihina. Mereka mulai melangkah maju. Mengepung Adrian, Citra, dan Galih. Lingkaran itu semakin kecil. Semakin sempit. Adrian melihat sekeliling. Dia melihat hutan tombak mengarah padanya. Dia sadar. Kali ini uangnya benar-benar tidak berguna. Nyawanya terancam. Lari! Bisik Adrian pada Citra dan Galih. Lari! Mereka berbalik badan. Berlari menuju mobil. Tapi mobil itu tidak akan bisa menyelamatkan mereka. Hukuman sosial baru saja dimulai. Dan aku, sang ratu, hanya menonton dari kejauhan dengan tatapan dingin. Tidak ada rasa kasihan. Sedikit pun tidak ada. Matahari sudah condong ke barat, menciptakan bayangan panjang yang menyeramkan di halaman balai desa. Udara yang tadinya sejuk ini terasa panas, bukan karena suhu alam, melainkan karena amarah ratusan warga yang mendidih. Mereka bergerak serentak, satu langkah demi satu langkah, mempersempit lingkaran yang mengepung Adrian, Citra, dan Galih. Aku berdiri diam di atas tangga balai desa, memandang pemandangan itu dengan hati yang beku. Tidak ada rasa kasihan yang tersisa di dadaku. Rasa itu sudah mati, dibunuh perlahan oleh setiap hinaan yang Adrian lontarkan selama 3 tahun pernikahan kami. Mundur. Jangan mendekat. Saya bisa tuntut kalian. Adrian berteriak histeris. Suaranya pecah, melengking seperti tikus yang terperangkap. Dia mengacungkan tangannya ke udara. Seolah-olah tangan kosong itu bisa menahan laju ratusan orang yang membawa tombak dan parang. Warga tidak peduli. Mereka terus maju. Wajah-wajah mereka keras. Rahang mereka mengeras. Mereka adalah petani, buruh, dan orang-orang sederhana yang selama ini Adrian anggap rendah. Hari ini, mereka menunjukkan siapa penguasa sebenarnya di tanah ini. Mas Adrian, lakukan sesuatu. Jerit Citra. Wajah cantiknya sudah luntur oleh air mata dan keringat. Maskaranya meleleh, membuat garis hitam mengerikan di pipinya. Dia mencengkeram lengan jas Adrian dengan kuku-kukunya yang panjang. Adrian menepis tangan Citra dengan kasar. Diam kau. Ini gara-gara kamu juga. Kalau kamu tidak memaksa ikut, mungkin mereka tidak semarah ini. Kok aku? Mas yang bawa aku ke sini. Mas yang bilang istri Mas itu bodoh dan bisa diatur. Balas Citra tidak mau kalah. Di saat genting seperti ini, mereka justru saling menyalahkan. Topeng cinta dan kesetiaan yang mereka banggakan runtuh seketika saat maut mengintai. Sungguh pemandangan yang menyedihkan. Damar berdiri di sampingku, tegak laksana patung batu. Tangannya masih setia berada di gagang kerisnya. Siap mencabut senjata itu jika ada satu saja gerakan yang mengancam keselamatanku. Gusti Ratu, bisik Damar pelan tanpa menoleh. Apakah Gusti ingin memberi titah terakhir sebelum kami mengusir sampah-sampah ini? Aku mengangguk pelan. Ya, Damar. Biarkan aku bicara satu kali lagi. Untuk terakhir kalinya. Aku mengangkat tangan kanan. Damar segera memberi isyarat. Seketika, gerakan warga berhenti. Hening kembali menyelimuti tempat itu. Semua mata tertuju padaku. Adrian, Citra, dan Galih menatapku dengan napas tersengal-sengal, berharap ada setitik pengampunan di mataku. Aku menuruni satu anak tangga lagi. Kain batik parang yang kupakai berdesir lembut. Aku menatap Adrian tepat di matanya. Adrian, panggilku. Bukan Mas, bukan suamiku. Hanya Adrian. Dia tersentak mendengar aku memanggil namanya tanpa embel-embel penghormatan. Kamu ingat saat kamu menendang pot tanah liatku tadi pagi? Tanyaku. Suaraku tenang, tapi menggema jelas di keheningan itu. Kamu bilang itu sampah. Kamu bilang itu kotoran yang mengotori rumah mewahmu. Adrian mengangguk cepat. Bibirnya gemetar. Aku hilaf. Anggun. Aku ganti 10 kali lipat pot itu.
Aku beli pabrik potnya sekalian buat kamu. Tolong suruh mereka mundur. Aku menggeleng pelan. Kamu masih tidak mengerti. Masalahnya bukan pada pot itu. Masalahnya ada pada hatimu yang buta. Kamu menghina tanah. Padahal tanah adalah ibu yang memberimu makan. Kamu menghina orang desa. Padahal tanpa doa mereka, negaramu tidak akan aman. Aku menarik napas panjang, membiarkan udara pegunungan memenuhi paru-paruku. Dengar titahku. Suaraku meninggi, lantang dan penuh wibawa. Mulai detik ini, aku, Ratu Anggun Kencana Wungu, pemilik sah tanah ulayat ini, mengharamkan namamu disebut di wilayah ini. Adrian ternganga. Aku melarang kakimu, kaki wanitamu, dan kaki teman licikmu itu untuk menyentuh sejengkal pun tanah leluhurku. Jika kalian berani kembali, jika kalian berani mengirim alat berat, jika kalian berani mengusik ketenangan warga desa ini, maka hukum adat yang akan bicara. Dan hukum adat kami tidak mengenal pengacara atau uang sogokan. Tapi Anggun proyekku, investorku. Adrian mencoba membantah. Tapi suaranya lemah. Itu bukan urusanku. Potongku tajam. Kamu datang dengan kesombongan. Maka kamu akan pulang dengan kehinaan. Semua izin yang kamu klaim, aku batalkan demi hukum. Tanah ini tidak akan pernah menjadi beton. Tanah ini akan tetap hijau. Tetap menjadi napas bagi anak cucu kami. Aku menoleh ke arah warga desa. Wargaku. Seruku. Daulat, Gusti Ratu. Jawab mereka serentak. Suaranya menggelegar menggetarkan bumi. Usir penjahat-penjahat ini dari tanah kita. Pastikan mereka tidak menoleh ke belakang lagi. Pastikan jejak kaki kotor mereka hilang di sapu hujan sore ini. Siap laksanakan. Teriak warga penuh semangat. Teriakan itu adalah lonceng kematian bagi harga diri Adrian. Dia sadar. Tamat sudah riwayatnya. Aku membalikan badan. Memunggungi Adrian. Ini adalah simbol perpisahan mutlak. Aku tidak lagi sudi melihat wajahnya. Bagiku, dia sudah masa lalu. Damar membukakan pintu kereta kencana. Bagian dalam kereta itu dilapisi beludru merah yang empuk. Wangi bunga sedap malam menyeruak dari dalamnya. Aku menaiki tangga kereta dengan anggun. Dayang-dayang membantuku mengatur kain panjangku agar tidak tersangkut. Sebelum pintu kereta ditutup, aku mendengar teriakan putus asa Adrian. Anggun, jangan tinggalkan aku. Aku istrimu. Aku suamimu. Anggun. Aku tidak menoleh. Aku duduk tegak di dalam kereta. Jalan. Perintahku singkat. Kusir kereta memecut kuda. Cetar. Roda kereta mulai berputar perlahan. Iring-iringan mobil mewah di belakang mulai menyalakan mesin. Suara deru mesin halus terdengar berkelas. Di belakangku, neraka bagi Adrian baru saja dimulai. Warga mulai merangsek maju sambil memukulkan tombak mereka ke tanah, menciptakan irama teror yang mengerikan. Pergi, 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 teriak warga. Aku bersandar di kursi empuk kereta kencana. Kaca jendela kereta ini gelap dari luar, tapi aku bisa melihat jelas keluar. Aku melihat Adrian lari terbirit-birit, didorong-dorong oleh pemuda desa. Jas mahalnya ditarik hingga robek. Dia jatuh bangun di atas tanah berbatu yang dulu dia hina. Selamat tinggal, Adrian. Nikmatilah tanah kotor, itu sepuasmu sekarang. Pemandangan di kaca spion mobil Adrian pasti sangat mengerikan. Ratusan orang berlari mengejar mereka sambil mengacungkan senjata tajam. Adrian memacu mobil SUV-nya dengan membabi buta. Dia tidak peduli lagi pada suspensi mobil yang mungkin patah menghantam lubang jalan. Yang dia pikirkan hanyalah lari sejauh mungkin dari desa terkutuk ini. Di dalam mobil, suasana sangat kacau. Citra menangis histeris di kursi belakang sambil memegangi kepalanya. Galih duduk di kursi penumpang depan. Wajahnya pucat pasi. Mulutnya komat kamit membaca doa yang entah dia hafal atau tidak. Cepat, Mas. Cepat. Mereka mengejar.
Jerit Citra saat melihat beberapa pemuda desa yang lari kencang hampir menyusul mobil mereka. "Diam! Aku sedang berusaha," bentak Adrian. Tangannya gemetar hebat memegang setir. Keringat dingin membasahi seluruh wajahnya, membuat pandangannya kabur. Mobil itu melaju kencang, melompati batu-batu besar. Bumper depannya menghantam tanah keras. Terdengar bunyi kerak yang menandakan ada bagian yang pecah. Tapi Adrian tidak peduli. Dia menginjak pedal gas sampai mentok. Namun, karma bekerja dengan cara yang unik dan cepat. Baru 1 kilometer mereka menjauh dari balai desa. Tepat di sebuah tikungan tajam yang diapi tebing dan jurang, terdengar suara ledakan keras. Duar! Duar! Mobil oleng hebat ke kiri. Setir berputar liar tak terkendali. Adrian berteriak panik, menginjak rem sekuat tenaga. Mobil itu melintir, berputar 180 derajat, dan akhirnya berhenti tepat beberapa sentimeter dari bibir jurang. Debu mengepul menutupi pandangan. Napas mereka bertiga terhenti sejenak. Jantung rasanya mau copot. "Apa-apa itu tadi?" tanya Gali dengan suara tercekat. Adrian membuka pintu dengan tangan gemetar. Dia turun untuk memeriksa. Wajahnya langsung berubah menjadi horor saat melihat ke bawah. 2 ban kiri mobilnya hancur lebur. Bukan karena paku biasa, tapi tertembus tombak besi pendek yang sengaja dipasang tersembunyi di balik semak-semak pinggir jalan. Jebakan. Warga desa sudah menyiapkan jebakan ini sejak tadi. Mereka tahu satu-satunya jalan keluar adalah lewat sini. "Sialan! Ban hancur. Kita tidak bisa jalan," teriak Adrian sambil menendang ban mobil yang sudah tak berbentuk itu. Dari kejauhan, suara teriakan warga yang mengejar semakin terdengar jelas. "Itu mereka. Jangan kasih lolos." Suara itu semakin dekat. Mungkin tinggal 200 meter lagi. "Lari! Kita harus lari!" teriak Galih. Dia langsung melompat keluar dari mobil, tidak peduli lagi pada Adrian atau Citra. Dia berlari sekencang-kencangnya menuruni jalan setapak. "Tunggu, Galih, jangan tinggalkan kami," teriak Adrian. Tapi Galih sudah hilang di balik tikungan. Adrian menarik tangan Citra keluar dari mobil. Citra meronta-ronta karena dia memakai sepatu hak tinggi. "Lepas sepatumu. Kita lari," perintah Adrian. Citra melepas sepatu mahalnya dan melemparnya ke semak-semak. Mereka berdua lari tertatih-tatih di atas jalanan berbatu yang tajam. Tanpa alas kaki, telapak kaki Citra langsung terluka. Dia menangis kesakitan, tapi ketakutan akan amuk masa memaksanya terus berlari. Mereka berlari seperti buronan. Adrian, sang pengusaha sombong yang biasanya duduk di kursi empuk ber-AC, kini harus merasakan panasnya aspal dan tajamnya kerikil. Jas mahalnya sudah dia buang karena berat. Kemejanya basah kuyup oleh keringat dan debu. Napasnya memburu seperti kerbau yang disembelih. Mereka harus menempuh jarak 10 kilometer untuk sampai ke jalan raya kabupaten di mana mungkin ada angkutan umum atau sinyal telepon. 10 kilometer neraka. Setiap kali ada mobil warga lokal atau truk pasir yang lewat, Adrian mencoba menyetop. Dia melambaikan tangan, berteriak minta tolong. "Tolong! Tumpangan! Saya bayar 1 juta, 2 juta!" teriaknya. Tapi tidak ada yang mau berhenti. Sopir-sopir truk itu hanya menatap mereka sinis, lalu meludah ke jalan dan tancap gas. Berita tentang suami durhaka sang ratu rupanya sudah menyebar lewat grup WhatsApp warga desa dengan sangat cepat. Semua orang di kabupaten ini sudah tahu wajah Adrian. Tidak ada yang sudi menolong musuh adat. 3 jam kemudian, matahari sudah hampir terbenam. Adrian dan Citra akhirnya sampai di pinggir jalan raya aspal. Penampilan mereka hancur total. Kaki mereka berdarah-darah, melepuh, dan penuh lumpur. Wajah mereka kusam. Mereka duduk terkulai di pinggir got selokan yang bau. Kelelahan luar biasa. Citra menatap Adrian dengan tatapan benci. "Ini semua salahmu," desis Citra. "Aku kehilangan sepatuku, tasku tertinggal di mobil, kakiku hancur. Kamu bilang kamu orang kaya.
Kamu bilang kamu berkuasa. Nyatanya, kamu cuma pecundang yang diusir orang kampung. Diam kau. Adrian hendak memukul, tapi tenaganya sudah habis. Saat itulah, ponsel di saku celana Adrian berbunyi. Ajaibnya ponsel itu masih ada. Adrian melihat layarnya. Itu telepon dari kantor pusat bank. Adrian mengangkatnya dengan tangan gemetar. Halo. Selamat sore, Pak Adrian. Suara di seberang sana terdengar dingin dan formal. Kami mendapat kabar bahwa izin proyek resort Anda dicabut total karena sengketa lahan adat. Berdasarkan klausul perjanjian kredit, jika proyek batal, maka bank berhak menarik seluruh aset jaminan saat ini juga. Tunggu, beri saya waktu. Adrian memohon. Maaf, Pak. Tim eksekusi kami sudah berada di kantor Bapak dan menyegel semuanya. Rumah pribadi Bapak juga masuk dalam daftar sita karena dijadikan jaminan tambahan. Mohon Bapak segera mengosongkan aset dalam